يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita bersama untuk bisa datang berkumpul duduk di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah masjid yang fondasinya adalah iman dan takwa. Tidak seorang pun muslim ketika mereka berada di kota Madinah, terkhusus di dalam masjid Rasulullah, kecuali mereka akan merasakan bertambahnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kewajiban yang tidak boleh kita lewatkan adalah senantiasa dan selalu mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan nama Nabi itu sendiri. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak sekali nama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan memberikan kepada Nabi nama yang banyak. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya adalah Nabiur Rahmah, Nabiut Taubah, Al-Muqaffi, kemudian Al-Hashir, Al-Ma'i, Al-Aqib. Itu merupakan di antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara nama Nabi yang masyhur adalah Ahmad dan Muhammad. Ahmad artinya adalah orang yang banyak memuji, sesuai dengan kriteria Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Muhammad artinya adalah orang yang banyak dipuji. Dan karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan nama Nabi dengan sebutan Muhammad, sebuah nama yang tidak pernah diberikan kepada manusia sebelum Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya adalah yang banyak dipuji. Siapa yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam? Semuanya. Allah memuji Nabi, malaikat memuji Nabi, dan kita pun ingin termasuk orang yang selalu dan senantiasa memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk kita memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengucapkan salam dan salawat kepada Rasul kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan sedikit pembahasan yang pernah kita jelaskan sebelumnya, masih berkaitan dengan kewajiban bulan Ramadan serta keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Kita semuanya mengetahui, ikhwatul Islam, bahawa berpuasa di bulan Ramadan merupakan bagian daripada rukun Islam. Apabila disebut dengan rukun, artinya apabila hilang salah satunya berarti roboh bangunannya. Dan Islam itu memiliki rukun, artinya apabila ada di antara salah satu yang hilang, maka roboh Islam seseorang. Dan disebutkan di dalam hadis yang dibawakan oleh Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, buniyal Islamu ala khamsin. Sesungguhnya Islam itu fondasinya ada 5. Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yaitu kalimat syahadat. Yang kedua wa iqamis salah, melakukan ibadah salat.
Dan yang ketiga, wa ita'iz zakat, melakukan atau mewajibkan zakat. Dan yang keempat, wa hajjil bait, melakukan ibadah haji. Dan yang kelima, wa shaumi Ramadan, dan melaksanakan puasa Ramadan. Nah, di dalam hadis-hadis yang berkaitan menyebutkan kepada kita tentang rukun Islam, maka kadang-kadang di dalam hadis itu ada yang secara tertib, ada yang secara tidak tertib. Dan itu dikembalikan kepada siapa mereka yang bertanya kepada Nabi SAW, atau kapan mereka bertanya kepada Nabi SAW. Seperti contohnya di dalam hadis ini, didahulukan melaksanakan ibadah haji daripada melaksanakan ibadah puasa. Padahal kita tahu bahawa ibadah puasa diwajibkan kepada kaum muslimin mulai daripada tahun kedua Hijriah. Sedangkan ibadah haji baru diwajibkan pada tahun ke-9 Hijriah. Tetapi kenapa didahulukan penyebutan ibadah haji? Karena sesuai dengan kondisi mereka yang bertanya, atau sesuai dengan waktu kapan mereka bertanya. Jadi bukan berarti tertibnya seperti itu. Karena di dalam hadis ini, syahadah, salat, zakat, haji, baru puasa. Padahal sebenarnya kalau kita lihat susunannya, yang pertama tentunya adalah syahadah, yang kedua adalah salat, yang ketiga adalah puasa, yang berbarengan dengan zakat, kemudian yang terakhir baru melaksanakan ibadah haji. Kemudian ikhwatul Islam, kita mengetahui ketika Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah, ketika Allah mewajibkan ibadah puasa kepada kaum muslimin, tentunya tidak serta-merta Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka langsung melakukan ibadah sebagaimana semestinya. Karena setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah pasti ada muqaddimahnya, sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan salah satunya adalah ibadah puasa. Ibadah puasa ini, ikhwatul Islam, adalah ibadah yang semua orang tahu. Tapi kapan diwajibkan, maka di situ ada fase-fase yang dilalui oleh kaum muslimin. Yang pertama, ikhwatul Islam, puasa yang diwajibkan kepada kaum muslimin, yang pertama adalah puasa Ashura. Sama dengan salat. Salat itu, ikhwatul Islam, diwajibkan kepada kaum muslimin pada tahun ke-10 dari kenabian, atau ketika Nabi melakukan Mi'raj. Semua kita tahu yang demikian. Tapi pertanyaannya, apakah sebelum salat ini diwajibkan kepada kaum muslimin tidak melaksanakan ibadah salat? Apa jawabannya? Apakah sebelum salat ini diwajibkan kepada kaum muslimin, ketika Nabi SAW dipanggil oleh Allah, kemudian diwajibkan salat 5 waktu, sebelumnya kaum muslimin salat atau tidak? Apa jawabannya? Salat atau tidak? Apa buktinya? Kaum muslimin salat. Apa alasannya? Apa buktinya? Nanti akan kita sebutkan. Sama dengan puasa. Iya, puasa diwajibkan kepada kaum muslimin pada tahun kedua Hijriah. Tapi apakah sebelumnya kaum muslimin mereka tidak melakukan ibadah puasa? Mereka melakukannya. Sama dengan ibadah salat. Ibadah salat itu baru diwajibkan sesuai dengan waktu yang telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla setelah Nabi SAW melakukan Mi'raj. Tapi sebelumnya Nabi dan kaum muslimin mereka juga tetap melakukan ibadah salat, tapi tidak salat 5 waktu yang kita ketahui sekarang ini, salat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Tapi salat bebas, terutama salat malam. Makanya salat itu di awal-awal Nabi SAW berdakwah, diwajibkan kepada Nabi dan kaum muslimin terkhusus melakukan salat malam, karena tidak ada lagi salat yang lainnya. Yang ada adalah salat malam, sehingga salat malam itu wajib hukumnya bagi mereka untuk melakukannya. Mengapa demikian? Karena dengan mereka melakukan salat malam, maka dakwah dan risalah yang disampaikan oleh Nabi serta perjuangan yang dirasakan oleh para sahabat Nabi terasa ringan dengan melakukan ibadah salat. Karena memang salat itu akan membuat ringan semua masalah yang kita hadapi dalam kehidupan. Bukankah Nabi SAW setiap ada masalah yang berat, maka Nabi akan fafazi'a ila salat, maka yang pertama kali dilakukan oleh Nabi adalah melaksanakan ibadah salat? Bukankah Nabi mengatakan kepada Bilal, arihna bis salat, buat kami istirahat, buat kami rehat dengan melakukan ibadah salat? Artinya salat itu akan memberikan kemudahan kepada kaum muslimin dalam setiap masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan. Sehingga ikhwatul Islam, masalah yang paling berat dirasakan oleh Nabi dan para sahabat Nabi di awal dakwah adalah tekanan dari orang-orang musyrikun. Mereka tidak bebas beribadah. Mereka, Nabi SAW dikekang dan juga para sahabatnya dikekang. Bagaimana cara Allah meringankan mereka? Diwajibkan kepada mereka melakukan ibadah salat,
dengan mereka diwajibkan solat malam pada waktu itu sebelum kewajiban solat turun, maka mereka merasa dakwah dan risalah serta berada di dalam agama Nabi yang mulia ini terasa ringan dan mudah bagi mereka untuk menghadapinya. Begitu juga dengan kewajiban ibadah puasa. Ibadah puasa diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, iya. Tapi apakah sebelumnya kaum muslimin mereka tidak berpuasa? Iya, mereka tetap berpuasa. Dan apa puasa yang pertama kali dilakukan? Puasa yang pertama kali dilakukan ikhwatul Islam adalah puasa Ashura. Itu adalah puasa yang pertama kali dilakukan. Bahkan dulu di zaman jahiliyah Nabi juga melakukan puasa Ashura. Puasa Ashura itu diambil dari kata-kata asyaratun, asyara, kemudian menjadi Ashura, yaitu 10. 10 apa? 10 Muharram. Karena nama-nama bulan Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani itu sudah dikenal oleh orang-orang jahiliyah, walaupun pada waktu itu belum ada penanggalannya. Sedangkan bulan itu mereka sudah kenal semuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh." Kapan orang mengenal Al-Muharram? Kapan orang mengenal Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani? Semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Yauma khalaqas samawati wal ardh, semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dan di antara 12 ini ada 4 di dalamnya yang diharamkan, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajabun Mudhar. Disebut dengan Rajabun Mudhar karena identik kepada kabilah Mudhar. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, jadi bulan itu orang sudah tahu, walaupun penanggalannya mereka belum tahu. Karena menentukan bulan itu mudah sekali. Menentukan bulan itu hanya dengan rembulan, makanya disebut dengan bulan. Menentukan masuknya, akhirnya itu adalah dengan bulan, dengan pergerakan bulan. Dan itu ada hubungannya dengan ibadah, karena ibadah kaum muslimin adalah ibadah yang paling mudah dilakukan dan ibadah yang paling mudah untuk menentukannya, karena semuanya ditentukan dengan bulan tersebut. Oleh karenanya ikhwatul Islam, orang-orang mereka sudah tahu, terutama di zaman jahiliyah, mereka sudah tahu ada yang namanya Muharram, ada yang namanya Safar, dan mereka juga tahu ada yang namanya bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka semuanya sudah tahu. Walaupun kalender Hijriah yang kita kenal baru dihitung dari hijrahnya Nabi dari Mekah menuju Madinah, maka dikenal dengan Hijriah, tapi bulannya orang sudah tahu. Kemudian ikhwatul Islam, maka orang berpuasa di bulan Al-Muharram atau disebut dengan 10 Muharram. Karena 10 Muharram, makanya 10 disebut dengan Ashura. Berpuasa pada bulan tersebut disebut dengan Ashura. Nah, puasa Ashura ini puasa yang masyhur dari zaman dahulu kala. Dan penyebabnya ada 2. Yang pertama, alasannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun, dan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kemudian alasan yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala juga menyelamatkan Nabi Nuh dan kaum yang beriman kepadanya, dan itu juga terjadi di bulan 10 Muharram. Maka 2 itulah alasannya. Nah, Nabi SAW ketika Nabi berada di Mekah, Nabi sudah berpuasa. Dan Nabi sudah menganjurkan, bahkan menekankan, bukan hanya sekedar menganjurkan, tapi menekankan, sama dengan salat. Nabi menekankan kaum muslimin untuk melakukan salat malam walaupun salat belum diwajibkan. Nabi menekankan kepada kaum muslimin melakukan puasa Ashura, ditekankan artinya antara wajib dengan sunat. Nabi menekankan kepada kaum muslimin untuk melakukan ibadah puasa Ashura walaupun belum ada yang namanya puasa. Tapi Nabi menekankan kepada mereka untuk berpuasa. Kapan? Yaitu tanggal 10 Ashura. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah, dan dikala sampai di kota Madinah, maka diwajibkan kepada kaum muslimin berpuasa di bulan Ramadan. Dan kewajiban pertama itu ikhwatul Islam masih ada pilihan. Bagi mereka yang ingin berpuasa silahkan. Bagi mereka yang tidak sanggup maka bayar fidyah. Sedangkan puasa Ashura yang tadi ditekankan dan hampir diwajibkan, sekarang tidak lagi ditekankan oleh Nabi SAW karena sudah ada gantinya, yaitu di bulan Ramadan. Tapi di awal diwajibkan Ramadan, masih diberikan pilihan kepada kaum muslimin. Bagi mereka yang tidak sanggup karena pekerjaannya, karena keadaannya, karena fisiknya, maka mereka tetap membayar fidyah. Mereka tidak berpuasa tapi mereka membayar fidyah. Kemudian fase berikutnya,
mulai lebih ditekankan, diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Tidak ada lagi yang namanya fidyah, kecuali bagi mereka yang tidak sanggup berpuasa. Maka di awal kaum muslimin melaksanakan ibadah puasa, maka itu tidak sama dengan kewajiban yang kita lakukan sekarang. Kaum muslimin, kita tahu ikhwatul Islam, di antara sahabat Nabi atau kebanyakan para sahabat, mereka itu adalah petani, terutama di kota Madinah. Rata-rata mereka adalah petani. Sedangkan orang-orang yang ada di Mekah, rata-rata mereka adalah pedagang atau berniaga. Ketika para orang-orang Mekah mereka datang ke kota Madinah yang disebut dengan muhajirin, maka mau tidak mau mereka juga harus bertani. Karena berdagang itu adalah keahlian orang-orang yang ada di Mekah. Dan memang tempat yang ada di sini, terutama di kota Madinah, itu adalah pertanian. Artinya para sahabat mereka juga tetap bekerja. Ketika mereka bekerja, kemudian hampir berbuka, maka tentu mereka lelah. Ketika ada di antara mereka yang tidur, misalnya dia tidur sekarang misalnya jam 6, kemudian dia tertidur sampai orang berbuka dan dia belum berbuka, maka wajib baginya tidak boleh untuk berbuka sampai keesokan harinya. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh mendatangi keluarganya. Begitulah kewajiban yang berikutnya. Artinya berat, kita tidak mungkin bisa melakukannya. Dan memang rata-rata yang Islam, terutama di sore hari, hampir-hampir menjelang berbuka. Apalagi mereka yang bekerja sebagai seorang petani, dan rata-rata sahabat itu adalah petani, mereka bekerja ataupun mereka berdagang, maka tentu mereka kelelahan. Sambil menunggu berbuka ada di antara mereka yang tertidur. Jikalau mereka tertidur, maka wajib bagi mereka menahan puasanya atau berpuasa sampai keesokan harinya. Itu puasa yang berikutnya. Kemudian keadaan seperti ini, keadaan yang berat ikhwatul Islam, tidak mungkin bisa dilakukan oleh semua sahabat Nabi, walaupun ada di antara mereka yang bisa melakukannya. Maka pada akhirnya ketika Nabi memperhatikan para sahabat tidak sanggup melakukan yang seperti ini, maka baru diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tahap yang ketiga, yaitu berpuasa mulai dari masuknya waktu subuh sampai terbenamnya matahari. Mereka tertidur atau tidak tertidur, maka mereka tetap berbuka dan tetap boleh bagi mereka untuk mendatangi keluarganya. Itulah tahapan puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Agar kita tahu ikhwatul Islam, ternyata kewajiban berpuasa tidak langsung ditekankan, diwajibkan kepada kaum muslimin, namun ada tahapan-tahapan. Karena bagaimanapun yang terpenting itu adalah dikala mereka sudah mengetahui bagaimana akidah yang sesungguhnya, kemudian bagaimana mereka sudah melatih dirinya untuk melakukan ibadah salat. Kemudian masalah syariat itu sedikit demi sedikit sama dengan kewajiban syariat-syariat yang lainnya. Karena di dalam salah satu keunggulan agama kita kaum muslimin adalah agama yang tidak memberatkan umatnya. Maka dengan itulah Nabi SAW menyebutkan, Inna dina yusrun, sesungguhnya agama kalian itu adalah agama yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga menyebutkan yuridullahu bikumul yusra, sesungguhnya Allah menginginkan kepada kalian kemudahan. Sehingga ikhwatul Islam, dengan diwajibkan kepada kaum muslimin berpuasa, maka di saat itulah Nabi SAW pada tahun kedua Hijriah mulai berpuasa, sehingga Nabi SAW berpuasa di bulan Ramadan kurang lebih 9 kali Ramadan Nabi SAW berpuasa. Mulai pada tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. Sedangkan tahun ke-11 Nabi SAW meninggal dan Nabi belum mendapatkan bulan Ramadan karena Nabi meninggal di bulan Rabiul Awal. Sehingga 9 kali puasa yang dilakukan oleh Nabi bersama para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian ikhwatul Islam, puasa itu memiliki dua ibadah yang sangat luar biasa di dalamnya. Yang pertama adalah keikhlasan dan yang kedua adalah kesabaran. Maka kita akan dapatkan ikhwatul Islam, latihan yang sesungguhnya bagi kaum muslimin adalah di dalam melaksanakan ibadah puasa untuk melatih mereka bersabar dan melatih mereka untuk ikhlas beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hadis-hadis Nabi SAW akan kita jumpai tidak keluar daripada dua ini, antara sabar dengan ikhlas. Dan itulah yang terkandung di dalam ibadah puasa. Salah satunya ikhwatul Islam adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, atau yang kita kenal dengan hadis qudsi. Hadis qudsi itu ikhwatul Islam adalah maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi SAW.
maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi. Sehingga apabila kita membaca hadis qudsi, maka tidak masalah bagi kita tidak mengawalinya dengan ta'awuz. Karena kalau makna dan lafaznya dari Allah, maka kita harus mengawalinya dengan a'udzubillah, sama dengan membaca ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Sedangkan hadis qudsi tidak demikian keadaannya. Dan yang kedua, hadis qudsi boleh bagi kita meriwayatkannya dengan makna. Artinya kalau kita tidak hafal, memang dianjurkan bagi kita menghafalnya. Tapi kalau kita tidak hafal, maka boleh bagi kita mengatakan Nabi mengatakan seperti ini, seolah-olah seperti ini. Itu namanya diperiwayatkan dengan makna. Tapi kalau Al-Quran tidak boleh. Kalau seandainya lafaz dan maknanya dari Allah, tidak boleh seolah-olah Allah mengatakan seperti itu. Tidak. Maka wajib dibaca ayatnya. Tidak boleh keluar konteks daripada ayat tersebut. Dan itu perbedaan antara ayat Al-Quran dengan hadis qudsi. Makanya di dalam menyampaikan hadis, terutama hadis qudsi, boleh bagi kita tidak menghafalnya, namun kita menyampaikan maknanya. Maknanya seperti ini. Tapi kalau ayat Al-Quran harus dibaca dulu teksnya atau ayat Al-Qurannya. Kemudian ikhwatul Islam, hadis ini menyebutkan qala Allah Ta'ala, kullu amal ibni Adam lah illa saum. Sesungguhnya semua amalan anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan balasan. Artinya ikhwatul Islam, setiap amalan yang dilakukan oleh anak Adam, kita mengetahui berapa pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat yang kita lakukan, ini pahalanya. Zakat yang kita lakukan, ini pahalanya. Haji yang kita lakukan, ini pahalanya. Umrah yang kita lakukan, ini pahalanya, disebutkan pahalanya. Sedangkan puasa dirahasiakan pahalanya. Walaupun semua ibadah ini untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi ini merupakan kekhususan untuk ibadah puasa yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bi, dan aku yang akan memberikan balasan. Kenapa pahalanya dirahasiakan ikhwatul Islam? Sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya. Karena di dalam melakukan ibadah puasa ada ikhlas di dalamnya. Artinya ikhlas sebagaimana ikhlas dirahasiakan, maka pahalanya pun dirahasiakan. Sebagaimana ikhlas itu kita tahu ikhlas itu ikhwatul Islam adalah ibadah yang kita lakukan. Makanya para ulama atau Nabi SAW pernah menyebutkan dengan kata-kata khibun, barang siapa di antara kalian yang bisa menyembunyikan amalannya, maka sembunyikan. Artinya sesuatu yang tidak menetap, ombang-ambing, terombang-ambing, maka disebut dengan qalbun. Apa artinya? Manusia apabila diberikan satu saja pujian, maka seolah-olah dia akan naik sampai ke langit. Dan dia tidak tahu setelahnya dia akan terjun bebas ke bawah. Sehingga kenapa dianjurkan bagi kita untuk menyembunyikan amalan? Karena itu adalah untuk menjaga ibadah dan untuk menjaga hati kita. Nah, itulah makna yang ada di dalam ibadah puasa. Puasa itu ikhwatul Islam. Ada orang yang mengatakan pura-pura berpuasa, namun dia tidak berpuasa. Bisa dia mengatakan aku berpuasa. Dan yang menentukan siapa yang berpuasa sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna yang terkandung di dalam ayat ini atau di dalam hadis ini adalah bagaimana keikhlasan di dalam menyembunyikan amalan. Sebagaimana kita menyembunyikan amalan, maka balasannya pun akan disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, apabila Allah menyembunyikan balasan, maka di sana ada pahala yang luar biasa banyaknya yang akan terkejut seorang hamba untuk mendengarkannya. Maka itu dikembalikan kepada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, sambungannya wasiyamu junnah, dan puasa itu adalah tameng. Fa idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Dan ini merupakan anjuran bagi kita bersama. Apabila kalian berpuasa, ada hal-hal yang harus kalian tinggalkan. Yang pertama, apabila kalian berpuasa, jangan mengatakan fala yarfus. Yarfus itu banyak maknanya ikhwatul Islam. Salah satunya adalah hubungan suami istri. Artinya jangan terlalu berdekat-dekatan dengan keluarga, apalagi pengantin baru. Itu bahaya. Atau juga kita pengantin lama, tapi seolah-olah pengantin baru. Itu juga bahaya, karena ada orang pengantin lama, tiap hari dia seperti pengantin baru. Artinya apabila kita termasuk, karena di antara kita itu berbeda. Ada orang yang nafsunya biasa-biasa saja, tapi ada orang yang kuat. Fala yarfus itu artinya jangan pernah bermain dengan ini, karena berbahaya. Begitu mohon maaf ya, yarfus itu bersama keluarganya, begitu. Intinya pokoknya yang akan mengumbar nafsunya, maka itu dilarang bagi kita untuk melakukannya. Atau juga ikhwatul Islam, jangan melakukan hal-hal
yang bisa memunculkan syahwat apapun maknanya, baik itu gara-gara keluarga ataupun gara-gara yang lain, semuanya. Begitu juga dengan pandangan ataupun pendengaran ataupun yang semisalnya, semuanya masuk dalam kata-kata yarfuz. Sehingga orang yang berpuasa itu matanya juga harus berpuasa. Berpuasa tidak melihat kecuali yang Allah ridhoi. Telinganya juga demikian. Begitu juga dengan anggota badannya. Itu semuanya termasuk dalam kata-kata yarfuz. Kemudian fala yaskhab. Ini juga di antara kriteria mereka yang berpuasa, jangan mereka berteriak. Berteriak itu artinya, itu bahasa daripada orang yang kita kadang-kadang mendengar ikhwatul Islam di dalam kita berpuasa itu. Makanya tadi kita disebutkan kesabaran dan keikhlasan. Keikhlasan tadi kita telah sebutkan, kita singgung sedikit. Sedangkan kesabaran disitulah letaknya. Kalau ada masalah kita dengan bawahan yang ada di kantor, kita yang ada dengan misalnya pelanggan, kita misalnya sebagai orang tua, atau ada masalah dengan orang lain di jalanan, maka ingat ikhwatul Islam, jangan kita mengangkat suara. Artinya mengangkat suara itu adalah bahasa jangan kita marah. Dan marah itu awaluhu jununun wa akhiruhu nadamun. Itu makna kemarahan yang paling singkat. Marah itu awalnya adalah kegilaan, akhirnya adalah penyesalan. Itu adalah marah. Awal junun. Kenapa demikian? Orang yang marah seolah-olah hatinya junun. Junun itu artinya menutup. Karena junun itu artinya tertutup. Seolah-olah akalnya tertutup, sehingga dia melakukan sesuatu yang semestinya tidak dia lakukan. Sehingga dia mengatakan semestinya dia tidak mengatakan kalimat tersebut. Maka disebut dengan marah. Makanya marah itu ikhwatul Islam, sebagian ulama mengatakan jima'us syarri. Kemarahan itu atau marah itu adalah induknya daripada semua kejahatan. Karena ada dua hal yang mana orang akan berubah. Seseorang akan berubah dengan dua hal atau dengan dua keadaan. Yang pertama, kalau kita ingin melihat orang berubah, lihat dikala mereka marah, maka dia akan berbeda dengan wujud aslinya. Kadang-kadang kita takut melihat orang marah karena dia sudah berubah. Yang kedua, orang berubah dengan dia menguap. Tahu menguap? Nah, kedua-dua ini dianjurkan bagi kita menahannya. Marah ditahan, menguap ditahan, karena akan merubah bentuk tubuh kita. Karena apabila kita berubah, orang akan tertawa melihatnya. Orang marah tidak akan tertawa melihatnya. Begitu juga orang menguap, makanya diperintahkan untuk menahan atau ditutup. Karena dua ini merupakan dua keadaan yang manusia berubah di dalamnya. Salah satunya adalah jangan mengangkat suara di kala kalian berpuasa, artinya jangan marah. Iya, mungkin kita terzalimi. Iya, mungkin ada orang yang menantang. Iya, ada masalah. Tapi ingat, dikala kita berpuasa, mengajarkan kepada kita sebuah sifat yang namanya kesabaran. Makanya sambungannya, fa in sabahu ahadun aw qatala falyaqul inni sha'im. Kalau ada yang mencelanya atau yang mengajaknya berantem atau berkelahi, maka cukup dia mengatakan aku sedang berpuasa. Kalimat ini bukan mengatakan kalimat yang menunjukkan dia lemah, tapi menunjukkan bahwa dia sabar. Sabar itu apa artinya? Sabar itu artinya adalah sebenarnya dia bisa marah, tapi dia menahannya. Dia bisa melakukannya, tapi dia bisa menahannya. Maka sabar di dalam bahasa Arab disebut dengan habasa, yaitu menahan. Itu artinya sabar. Orang yang tidak bisa atau orang yang tidak, artinya misalnya ada orang yang tidak pemarah, ada orang yang tidak pemarah, kemudian diganggu, dia tidak marah, maka itu tidak sabar namanya. Karena memang sifatnya tidak pemarah. Bisa dipahami? Ada orang yang temperamennya tinggi, ada orang yang pemarah, diganggu dia tahan, itu baru sabar namanya. Jadi sabar itu artinya menahan. Itulah yang harus kita bedakan antara sabar dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Kemudian ikhwatul Islam, sabar itu ada tiga. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan yang ketiga, sabar di dalam menerima ketentuan atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga-tiganya disebut dengan sabar. Dan salah satunya dikala kita berpuasa, berarti sabar dikala kita melakukan ketaatan. Kalau ada orang yang mengganggu, cukup bagi kita mengatakan saya sedang berpuasa. Bukan berarti dia tidak bisa melawan, bukan berarti dia tidak kuat. Dia kuat. Misalnya kita sedang bawa mobil. Ini contoh yang biasanya dilakukan atau yang terjadi kepada kaum muslimin. Biasanya di daerah kita itu banyak sepeda motor misalnya. Kadang-kadang mobil kita tergores. Kita sedang berpuasa, apa yang harus kita lakukan? Ini mobil kesayangan tergores.
maka disitulah kita melatih diri kita untuk berpuasa. Terutama di bulan Ramadan, itu bulan yang ramai. Kadang ada senggolan, kadang ada ini, kadang gara-gara itu. Disitulah latihan, inni saim, aku sedang berpuasa. Kemudian ikhwatal Islam, hadis yang berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kullu amal ibni Adam la yudha'aful hasanatu bi ashdam taliha. Sesungguhnya semua amalan anak Adam adalah untuknya, dan Allah akan melipat gandakan pahalanya 10 kali lipat, ila sab'ati mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala illa saum, kecuali puasa. Artinya puasa itu bukan 700 kali lipat, tapi beratus-ratus, bahkan beribu-ribu, bahkan berjuta-juta kali lipat. Makanya disebut dengan puasa identik dengan ikhlas karena disembunyikan. Kemudian fa innahu li wa ana ajzi bih, aku yang akan memberikan balasan. Kenapa demikian? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, karena dia meninggalkan makanannya dan syahwatnya karenaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwatul Islam, dari sini dapat kita ambil pelajaran yang luar biasa, bahwa sesungguhnya puasa adalah latihan bagi kita bersama untuk mendapatkan dua sifat yang mulia. Yang pertama adalah keikhlasan, dan yang kedua adalah kesabaran. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang betul-betul ikhlas di beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga agar kita diberikan keikhlasan dan kesabaran di dalam melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Kita telah membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga memberikan manfaat kepada kita bersama. Kalau ada yang benar sudah pasti dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang salah itu dari kami karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau kalimat-kalimat yang salah kami di dalam menyampaikannya. Sekarang kita buka sesi yang kedua. Kalau ada di antara kita yang bertanya, maka kami persilakan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Silakan. Apa hukum melangkah orang yang sedang salat atau melewati orang yang sedang salat? Berbeda. Kalau melangkah berarti dia sedang sujud, kita langkahi. Atau dia sedang duduk, kita langkahi. Kalau kita lewati berarti dia sedang berdiri. Yang mana? Atau kedua-duanya? Kedua-duanya. Baik. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara adab secara umum, adab dikala kita melakukan ibadah salat adalah dengan menggunakan sutra. Sutra itu artinya pembatas. Misalnya ada di antara kaum muslimin mereka yang masuk masjid, salah satunya Masjid Nabawi, usahakan jangan dia salat di tengah-tengah yang tidak ada pembatasnya, tapi cari yang akan menjadi pembatasnya, seperti di belakang kursi, di belakang tiang, sehingga dia salat di belakangnya, yang menyebabkan orang tidak mungkin lewat di sana. Tapi kalau kita salat di sini, kemungkinan orang lalu lalang di depannya. Makanya yang pertama bagi kita yang salat dianjurkan untuk mencari sutra. Sutra itu apa? Pembatas. Misalnya tas kita, tas biasanya kita semua memiliki tas tentengan misalnya. Nah, kita letakkan tas itu ke depan, kemudian kita salat di belakangnya. Itu semua disebut dengan sutra. Sutra ini ikhwatul Islam ketika disebutkan kepada para sahabat Nabi, maka para sahabat mereka berlomba-lomba apabila masuk ke dalam Masjid Nabawi, mereka akan mencari tiang dan salat di belakangnya. Kita tahu di Masjid Nabawi dulu di zaman Nabi SAW juga banyak tiangnya, dan tiangnya terbuat dari pohon kurma. Nah, kalau setiap kali mereka masuk di dalamnya, maka mereka salat sunat di sana di belakang tiang-tiang tersebut, sehingga tidak memungkinkan orang lewat di sana. Itu yang pertama. Jadi bagi kita yang salat di masjid manapun, termasuk di dalam Masjid Nabawi, ini hukum asal ya, termasuk di dalam Masjid Nabawi, janganlah kita salat sendirian ya, kecuali dengan sutra. Sedangkan kalau kita salat berjamaah, maka sutra kita adalah sutranya imam. Kalau kita salat berjamaah, sutra kita adalah sutranya imam. Artinya tidak perlu kita memakai sutra. Makanya kita lihat ada sebagian kaum muslimin yang mereka salat di sana 3 saf, atau di sana ada 3 orang. Kemudian terpisah, di sini ada lagi 5 orang. Di belakang lagi ada lagi 10 orang bersafnya. Safnya tidak nyambung. Nah, saf-saf seperti ini sah atau tidak? Sah atau tidak? Bukankah Nabi mengatakan sawsu'ukum wa'tadilu? Luruskan saf kalian, isi yang bagian depan. Sekarang kita saksikan di dalam masjid kita ini tidak demikian keadaannya. Pertanyaannya sah atau tidak? Nah, dibilang sah, takut tidak ada alasannya. Dibilang tidak, nanti marah kawan-kawan yang lain. Yang mana? Sah atau tidak?
Betul sah nih? Sah-sah saja lah ya. Baik, sah tapi tidak bisa dipahami? Sah tapi tidak sempurna, tetap sah. Nah, karena sah, kenapa sah? Karena imamnya sudah ada sutra. Bisa dipahami? Karena imam sudah ada sutra. Makanya imam itu ikhwatul Islam untuk zaman sekarang ini, tentunya setelah peraturan baru ya, imam itu terutama imam di Masjid Nabawi itu adalah imam yang paling mendapatkan keberuntungan. Kenapa demikian? Karena mereka berdirinya di tempat yang dulu Nabi berdiri. Tempat berdiri mereka ada di mana dulu Nabi berdiri, di samping mimbarnya. Disitulah imam sekarang. Nah, di mimbar Nabi ini atau di samping mimbar, di mihrab namanya, itu ada sutranya. Artinya kalau kita sholat berjamaah, maka sutra kita adalah sutranya imam, tidak perlu kita pakai sutra. Sehingga apabila ada orang yang sholat tiba-tiba sholat, tidak menjadi masalah kalau sholat berjamaah. Sedangkan sholat sendirian, maka dianjurkan menggunakan sutra pembatas. Itu bagi yang sholat. Bagi mereka yang lewat, karena harus ada kerjasama antara yang sholat dengan yang lewat. Bagi yang lewat, dilihat kalau sholat berjamaah, ingat, kalau sholat berjamaah, orang mau lewat lalu lalang di depan kita bebas, tidak menjadi masalah. Bisa dipahami? Kalau sholat berjamaah, makanya di dalam sholat berjamaah kadang-kadang ada orang yang menerobos dari belakang maju ke depan, kadang dari samping pergi ke kanan, kadang dari kiri ke kanan misalnya, tidak menjadi masalah selama kita melakukan sholat berjamaah. Tapi kalau sholat sendirian, maka hendaklah mereka tidak melewati kecuali di belakang sutrahnya. Misalnya ini sutrahnya, ini orangnya, di belakang sutrahnya di sini. Berarti dia lewat di belakang sutrahnya. Apabila ada orang yang melewati di antara dia dan sutrahnya, maka pada saat itulah dianjurkan baginya untuk menghalanginya. Dihambat, jangan dibiarkan dia lewat. Siapa mengatakan demikian? Itu adalah Nabi SAW secara umum. Kecuali, tentu ada kecualinya ikhwatul Islam. Kecuali kalau seandainya orang tersebut sholat tidak ada sutrahnya, atau orang yang tadi keluar betul-betul darurat, apalagi di Masjid Haram dan di Masjid Makkah Al-Mukarramah. Walaupun hukum asalnya ikhwatul Islam, kita tetap menggunakan sutra di dalam kita melaksanakan ibadah salat. Bahkan para sahabat menyebutkan hadis Nabi SAW, maka laranglah dia. Kalau dia tidak mau, artinya betul-betul ditegaskan. Kalau juga tidak mau, fa innahu syaitan, karena itu adalah syaitan. Bukan orangnya syaitan ya, tapi amalan itu karena dia didorong oleh syaitan. Makanya ada kerjasama antara orang yang salat dengan mereka yang lewat. Maka disitulah kita harus memahami. Ustaz, bukankah di Masjid Nabawi, di Masjid Haram ada pengecualiannya? Iya, sebagian para ulama mereka mengkhususkan. Tapi ingat ikhwatul Islam, hadis ini disebutkan oleh Nabi juga di dalam Masjid Nabawi kepada para sahabatnya. Makanya kan tadi kita sebutkan, kecuali kalau ada keadaan darurat. Misalnya saudara kita yang kita tidak tahu, bisa jadi karena ketidaktahuannya, atau karena perutnya sudah terlalu sakit, terpaksa dia tidak lagi memperhatikan mana sutra mana tidak. Itulah ceritanya. Tapi hukum asal, maka itulah orang yang sholat pakai sutra, orang yang melewati harus berada di bagian belakang sutrahnya atau di tempat yang lainnya. InsyaAllah bisa dipahami, karena ada ancaman di sana. Apa kata Nabi? Apabila ada orang yang lewat antara dia dengan sutranya, la an yaqifa arba'in, ketika dia berdiri 40 lebih baik baginya. 40 apa? Bisa jadi 40 menit, 40 jam, 40 hari, 40 minggu, 40 bulan, 40 tahun, kita tidak tahu. Artinya apabila tidak diberitahukan secara detail, itu merupakan ancaman dari Nabi SAW. InsyaAllah bisa dipahami ya. Baik, yang lain kami persilakan. Baik, silakan. Baik, ketika kita berbuka, ketika kita berada di dalam pesawat, misalnya kita berasal dari daerah kita, misalnya kita berangkat dari Jakarta atau dari Malaysia, misalnya dari KL, kemudian kita ingin sampai ke Arab Saudi, ke Jeddah atau langsung ke Madinah. Sampai waktu berbuka, kita berbukanya menggunakan waktu yang mana? Waktu kita atau waktu Arab Saudinya? Waktu mana? Waktu Saudi. Baik, yang lain waktu? Posisi pesawat di mana? Kalau kita menggunakan waktu Saudi, maka kita akan puasanya lama sekali. Misalnya biasa kita puasa 16 jam, jadi puasa 20 jam. Karena selisih waktunya 4 jam. Kalau pulang, yang tadinya kita berpuasa 12 jam, jadi 8 jam. Langsung kita berbuka, iya atau tidak? Makanya dikembalikan kepada hukum asalnya. Ibadah yang menentukan adalah bulan,
Bisa dipahami? Bulan, bukankah untuk menentukan puasa itu adalah dengan bulan? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berbuka kalian dengan melihatnya, berpuasa kalian juga karena melihatnya. Mudah sekali. Di atas pesawat kita tengok bulan atau tidak? Iya, kita tidak menengoknya karena kita tidur. Macam mana kita tengoknya? Iya atau tidak? Karena kita kelelahan. Artinya ikhwatul Islam, biasanya ada apa-apa. Makanya nanti kalau ada yang mengatakan, kalau yang ingin berbuka dengan waktu ini silakan. Misalnya ada yang berbuka dengan waktu KL atau waktu Jakarta, silakan. Atau yang berbuka dengan waktu Arab Saudi, tidak demikian keadaannya. Kalau seandainya berbuka dengan waktu tempat tujuan atau tempat asal, kapan kita akan bersama? Bagaimana cara menyamakan? Kita mudah saja dengan menentukan bulan. Biasanya bulan dikala kita berbuka, bagaimana bentuk bulannya? Ada mega merahnya, iya atau tidak? Ada mega merah. Kalau sudah ada mega merah, sudah berbuka. Ustaz nanti ragu. Kalau kita ragu, ditunggu dulu sebentar, kurang lebih 15 menit berbuka. Bukan waktu di sana, bukan waktu di sana, tapi waktu di mana kita berada. Bisa dipahami? Insyaallah jelas ya. Dan itu merupakan di antara cara yang paling mudah ikhwatul Islam untuk menentukan dan sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW masalah berpuasa dan juga berbuka. Tapi yang lain silakan. Kita dahulukan yang kedua ya, silakan. Assalamualaikum. Baik. Sebagai warga negara, mana yang harus kita ikuti? Ketika itu Bapak berada di mana? Di Indonesia, berarti ikuti Indonesia. Kalau kita berada di Malaysia, kita ikuti Malaysia. Patokannya tidak, kita tidak boleh menjadikan negara lain sebagai patokan. Kecuali kita berada di negara tersebut. Kita contohkan. Ini poin penting yang Fatul Islam. Yang pertama, untuk menentukan hilal atau untuk menentukan kapan masuknya bulan Ramadan, itu pernah ada sebuah kejadian di zaman Abdullah bin Abbas dengan orang-orang yang ada di Syam. Kemudian yang Fatul Islam, ketika itu orang-orang yang ada di Madinah dengan orang-orang yang ada di Syam berbeda puasanya. Orang yang ada di Syam pada waktu itu puasanya di hari Sabtu, sedangkan orang-orang yang ada di Madinah puasanya di hari Jumat. Nah, Abdullah bin Abbas dia melakukan perjalanan ke Syam, kemudian pulang ke Madinah, dan terjadi perbedaan waktu di sana antara hari Sabtu dengan hari Jumat. Kemudian apa kata sebagian para sahabat? Kenapa kamu tidak berpuasa dengan puasa yang ada di Madinah? Karena antara Madinah dengan Syam berbeda. Apa kata Abdullah bin Abbas? Hakada amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah Nabi memerintahkan kita untuk berpuasa. Artinya apa ikhwatul Islam? Setiap daerah kalau seandainya mereka melihat ada ru'yah masing-masing, maka tidak boleh mereka mengikuti daerah yang lain kalau mereka juga memiliki ru'yah, kecuali daerah tersebut merupakan daerah aqliyat. Aqliyat itu apa artinya? Daerah yang minoritas kaum musliminnya, baru boleh mereka mengikuti daerah yang ada di sampingnya. Tapi kalau seandainya mereka banyak, kaum muslimin banyak di sana, kemudian ada pemerintahnya, ada yang menentukan hilalnya, maka kalau seandainya terjadi perbedaan, itu perkara yang biasa. Karena tergantung kepada hilal. Hilal itu bisa dilihat dari satu daerah, tidak bisa dilihat dari daerah lain, dan kedua-duanya dipersilahkan. Makanya tidak ada masalah di sana. Agama itu sangat mudah. Kalau seandainya salah, misalnya kalau seandainya salah, maka kita tidak akan berdosa dengannya. Misalnya hilal muncul, sudah ada hilalnya. Seperti tahun ini sudah ada hilalnya. Tahun ini kami contohkan antara Arab Saudi dengan Yordania. Di sini hilalnya sudah kelihatan hari Senin. Di sana kelihatannya belum kelihatan karena tertutup oleh awan di Yordania. Ini tahun ini. Sehingga orang-orang yang ada di sana mengatakan karena hilal tertutup, maka kita sempurnakan Sya'ban 30. Berarti kita puasa di hari Selasa. Kemudian setelah maghrib, ternyata awan cerah, kelihatan hilal yang ada di sana. Berarti mereka salah sebenarnya. Tapi apakah mereka berdosa? Tidak. Bahkan mereka dapat pahala karena mereka sudah melakukan aturan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi ini bukan masalah benar atau salah, tapi masalahnya bagaimana kita mengikuti Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan setiap daerah ada matla' masing-masing, ada tempat melihat masing-masing. Antara kita dengan Malaysia, dengan Singapura misalnya, dengan Brunei, terjadi perbezaan tidak menjadi masalah. Dan perbezaan itu biasanya cuma 1 hari, iya atau tidak? Kecuali perbezaannya 5 hari, itu baru lain ceritanya. Biasanya perbezaan itu cuma 1 hari, tidak ada yang lebih dari 2 hari, 1 hari. 1 hari saja, semua dunia. Makanya kita melihat ada sebagian orang yang berpuasanya 5 hari berbedanya, ada yang 3 hari. Itu baru menyelisih sunnah Nabi SAW. Tapi kalau 1 hari maka tidak menjadi masalah. Artinya, pertama, kalau terjadi perbedaan ru'yah maka itu biasa, selama itu ditangani oleh mereka yang berwenang, bukan sifatnya pribadi. Bisa dipahami? Karena untuk kemaslahatan bersama. Kemudian ikhwatul Islam, ternyata di daerah lain, seperti misalnya di daerah kita menentukan puasa di hari Selasa, kita berada di sini, dan di sini di hari Senin, maka kapan kita berpuasa? Ikutilah di mana kita berada. Berarti kita berpuasa di hari Senin. Makanya kemarin siapa yang datang ke negara sini berpuasanya di hari Selasa? Karena dia mengatakan, oh negara saya berpuasa di hari Selasa. Tidak demikian keadaannya. Di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak, itulah istilahnya. Artinya kita berpuasa di daerah yang mana pemerintah tersebut menentukan puasanya. Mudah sekali ya ikhwatul Islam. Ini kita kalau berandai-andai. Sekarang kita kalau ya, kalau ada di antara kita yang bukan bagian daripada pihak yang berwenang, dia bukan bagian pihak yang bertanggung jawab, tapi dia pandai, dia tahu bagaimana melihat ru'yah, dia tahu semuanya karena dia ahli di bidangnya. Misalnya negara mengatakan bahwa puasa di hari Selasa, tapi dia melihatnya pada hari Senin. Kalau dia melihatnya di hari Senin, maka jangan diumumkan kepada orang-orang, cukup dia berpuasa sendiri. Kenapa demikian? Supaya kaum muslimin tidak terpecah belah. Karena yang diinginkan itu adalah bagaimana bersama. Maka Nabi mengatakan, sumu yauma yasumun, berpuasalah kalian dikala mereka berpuasa. Artinya mulai puasa dikala mereka. Mereka itu siapa? Mereka yang bertanggung jawab terhadap kita. Ustaz, kalau mereka salah bagaimana? Salah tanggung jawab mereka, bukan tanggung jawab kita. Bisa dipahami? Kita contohkan imam, kita sholat berjamaah, agar kita tahu ini sekedar analogi saja. Kita sholat berjamaah ikhwatul Islam, sholat berjamaah, sholat fardu misalnya. Biasanya di dalam sholat ada rukun. Kalau rukun tinggal batal sholatnya, batal rakaatnya, harus diganti. Kemudian ada yang wajib. Wajib kalau tinggal diganti dengan sujud sahwi. Ada yang sunat. Kalau yang sunat ini bebas. Nah, kalau yang rukun itu biasanya lebih kepada gerakan. Takbir yang pertama, rukunya, sujudnya, gerakannya. Sedangkan wajib itu biasa kepada bacaan ruku. Rukunya rukun, bacaannya wajib. Bisa dipahami hukumnya. Sujud, gerakan sujud itu adalah rukun salat. Bacaan sujud itu adalah wajib salat. Paham atau tidak? Kalau tak paham susah kita memahami ini. Kita ulang lagi. Di dalam salat itu ada beberapa hukum. Ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Biasanya yang rukun itu gerakannya, berdiri itu maknina, takbiratul ihram, rukuknya, sujudnya, itu semuanya disebut dengan rukun salat. Kemudian ada wajib salat. Wajib salat itu biasanya bacaannya. Bacaan misalnya bacaan ketika ruku, bacaan ketika sujud itu bacaannya. Nah, kita salat berjamaah. Dikala kita salat berjamaah, pernah tidak kita meninggalkan bacaan dikala kita sujud? Pernah tidak? Pernah tidak? Sering. Karena kita setiap kali kita salat itu pasti ada yang mengganggu. Dan memang ada syaitan khusus. Syaitan khusus mengganggu di dalam kita salat. Kita lupa membaca ketika kita sujud, karena kita lalai. Jasad kita di sini, hati kita di sana, sehingga kita lupa. Begitu juga sedang ruku, kita lupa baca ruku, atau kita tidak membacanya. Padahal kita salat berjamaah. Nah, ketika kita tidak membacanya, meninggalkan yang wajib, apakah perlu bagi kita melakukan sujud sahwi? Apa jawabannya? Perlu atau tidak? Kita meninggalkan yang wajib. Yang wajib kalau ditinggalkan harus sujud sahwi.
Yang wajib ditinggalkan harus sujud sahwi. Nah sekarang kita meninggalkan yang wajib, apa yang harus kita lakukan? Sujud sahwi atau tidak? Kenapa tidak? Apabila kita berjamaah tidak sujud, terus kita berdosa, siapa menanggungnya? Tuh, yang di depan, imam. Imam itu tidak mudah. Imam itu sama dengan pemimpin, bisa dipahami? Menjadi imam itu berat. Jangan berebutan jadi imam, jangan berebutan jadi pemimpin. Berat tanggung jawabnya. Paham atau tidak? Begitulah, ini bukan masalah benar atau salah, tapi bagaimana kita bersama-sama. Itu dia. Artinya ikhwatul Islam, dikala kita berpuasa dan kita tahu ternyata sudah hari Senin itu sudah masuk, tapi pemerintah mengatakan belum hari Selasa. Kalau kita tetap ngotot dan kita mengatakan saya benar, maka silakan berpuasa sendirian, jangan diumumkan. Kenapa? Karena persatuan itu lebih diutamakan, kesamaan itu lebih didahulukan. Bisa dipahami? Mungkin banyak yang tidak sepakat ya, tapi takdir Allah. Inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sumu yauma yasumun wa aftiru yauma yaftirun." Berpuasalah kalian ketika mereka itu siapa? Bukan perorangan, bukan per kelompok, bukan per organisasi, tapi siapa yang bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab? Kalau di daerah kita siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah siapa? Menteri Agama. Di setiap daerah itu pasti ada menteri agamanya. Di sini juga demikian keadaannya. Di sini kemarin waktu hari Senin sore, waktu diwajibkan ibadah puasa jam 5.30, hampir jam 6 itu belum kelihatan hilalnya. Hampir masuk maghrib kelihatan hilal di sebagian ujung. Maka pemerintah langsung mengatakan kita berpuasa di hari Senin. Padahal hampir saja sedikit waktunya, karena ada saksi selesai. Jadi bukan ada kepentingan ini, kepentingan ini, tapi kepentingan kaum muslimin semuanya. Nah begitulah masalah puasa ikhwatul Islam. Kalaupun kita salah, maka yang di depan yang bertanggung jawab. Makanya itulah gunanya berjamaah. Dan apa kata dalam sebuah riwayat, keburukan, ingat baik-baik, keburukan yang kalian dapatkan dalam berjamaah lebih baik daripada kebaikan yang kalian dapatkan sendiri-sendirian. Bisa dipahami? Iya, mungkin sendirian kita mendapatkan aman, tenang, nyaman. Tapi ingat, keburukan yang kalian rasakan di kala kalian berjamaah lebih baik dibandingkan dengan kebaikan yang kalian rasakan di kala kalian masing-masing sendiri-sendirian. Karena berjamaah, karena ada ini berjamaah ya, kontribusi jamaah. Begitu juga berpuasa dengan jamaah, berbuka juga dengan berjamaah. Kalau seandainya kita punya ide masing-masing, disampaikan kepada mereka yang bertanggung jawab, tidak diterima, maka selesai kewajiban kita. Tapi yang berjamaahnya itu yang terpenting. Kemudian ada lagi satu, bagi kita yang ada di sini, ini mungkin banyak juga yang bertanya kepada Islam di sini. Contoh ya, di sini berpuasanya hari Senin. Kalau di Malaysia kapan? Senin dan Selasa. Selasa juga ya. Berarti di kita Selasa juga ya. Berarti kalau kita di sini, kita berpuasa di sini, pulangnya nanti di sana, arti rayanya di sana. Berarti kemungkinan kita berpuasa 31. Kalau seandainya Ramadan 30, bisa dipahami? Kalau seandainya Ramadan 30, berarti kita berpuasa 31. Jadi bagaimana? Kita rayanya ikut sana, ikut sini? Yang mana? Hadis Nabi, wa aftiru yauma yaftirun. Berbukalah kalian. Berbuka itu artinya berbuka umum, artinya raya. Berbukalah kalian di kala mereka berbuka. Berarti kita tetap ikut di daerah masing-masing. Terus Ustaz 31, tidak apa-apa, tidak menjadi masalah 31. Anggap saja yang satu itu adalah bagian daripada sunnah. Karena puasa itu kata Nabi, bulan itu 1, 2, 3 29. 1, 2, 3 30. Jarang yang 30. Jadi bulan-bulan haram atau bulan-bulan hijri itu jarang 30. Kebanyakan 29. Ada tapi jarang. Bisa dipahami? Baik. Kenapa sampai di sini tadi? Taib yang jelas insyaallah Pak ya. Taib yang lain kami persilakan. Siapa tadi yang ingin bertanya? Ada lagi? Tapi khotbah Islam sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita bersama, dan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal ibadah kita, menjadikan puasa kita ini adalah yang bisa menjauhkan kita dari api neraka. Karena Allah, karena Nabi SAW pernah menyebutkan, barang siapa yang berpuasa 1 hari saja karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jauhkan dirinya dari api neraka sejauh 70.000 tahun perjalanan. 70 atau 70 tahun perjalanan. Artinya di antara salah satu yang kita inginkan dari ibadah puasa
adalah agar Allah menjauhkan wajah kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menjauhkan kita semua dari api neraka dan memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga bersama-sama dan orang-orang yang kita cintai. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali sambung pembahasan kita keesokan hari insyaallah taala. Bagi kita yang ingin pergi ke Makkah Mukarramah, kita berdoa kepada Allah agar Allah menerima semua amal ibadahnya, Allah kabulkan doa-doa dan permintaannya, Allah jadikan umrahnya adalah umrah yang mabrurah, umrah yang makbulah, pesahyan masykurah, wa dzamban maghfurah. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali dipertemukan dengan keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita selalu diberikan rezeki untuk bisa beribadah di tanah haram Makkah dan Madinah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله